Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Munazaro, dosen biologi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan, topik pembuatan media dasar. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya kultur jaringan tumbuhan adalah salah satu metode. Hormon sudah masuk semua, sekarang saatnya kita memasukkan air, yang mana air ini akan menjadi pelarut dengan volume total adalah 500 ml. Biasanya kita akan mengukurnya total air menggunakan gelas ukur ya. Jadi kita hitung dulu volume tadi yang sudah dimasukkan berapa totalnya, lalu akan ditambahkan air sehingga jumlah volumenya adalah 500 ml. Ketika ditambahkan gula sebanyak 15 gram dan ditambahkan agar-agar sebanyak 3,5 gram, maka didapatkan hasil penambahan air untuk masing-masing volume itu berbeda-beda. Untuk yang perbandingan 2:1, itu air yang ditambahkan adalah 453,5, yaitu didapatkan dari 500 ml dikurangi dengan total volume yang dimasukkan, yaitu 543,5. Saya ukur di sini sebanyak 400 ml. Saya masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan sisanya 53,5 itu diukur dengan menggunakan beaker yang ukuran kecil, yang ini. Jadi ditambahkan 53,5. Baik, lakukan langkah yang sama untuk media yang lainnya, yakni ditambahkan 400 ml air. Usahakan menggunakan air adalah Aquades ya, jangan air mineral ataupun air yang lainnya. Karena Aquades itu sejatinya adalah air murni atau H2O yang tidak mengandung campuran lainnya. Ini masih saya tambahkan untuk 400 ml-nya. Nah, yang ini adalah konsentrasi perbandingan IAA dan BAP 2:1. Untuk IAA-nya 2, BAP-nya IAA-nya 2, BAP-nya 1, sehingga untuk kekurangan airnya itu adalah sama dengan Erlenmeyer yang ini, yaitu 53,5 ml. Namun untuk yang ini, berhubung perbandingan IAA dan BAP adalah 2:3, maka pengurangnya adalah 5 ml. Sehingga dari 454,5 ml itu pengurangnya adalah 5 ml, sehingga perlu ditambahkan 49,5 ml. Baik, semua air sudah dimasukkan sehingga siap untuk dimasukkan kembali sukrosa dan agarnya. Kita masukkan sukrosanya terlebih dahulu. Sambil
dilakukan stirrer atau pengadukan dengan magnetic stirrer. Oke, setelah dilakukan pengadukan, kita lakukan pengukuran pH. Pengukuran pH kita dapat menggunakan pH meter, kalibrasikan terlebih dahulu menggunakan air atau aquades biasa untuk melihat apakah alat ini sudah terkalibrasi dengan tepat atau belum. Jika sudah, maka bisa dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwasanya larutan campuran media ini menunjukkan pH 5,6 sampai 5,8. Ada di 5,8. Ya. Berarti ini sudah sesuai. Nah, ini ada di pH 6,1 ternyata. Jadi ini terlalu basah ya. Maka kita perlukan penambahan asam atau biasanya kita menggunakan HCl untuk menurunkan pH-nya. Dan yang ini juga cukup basah, pH-nya menunjukkan 6,1. Sehingga kita lakukan penambahan asam untuk menurunkan pH-nya sehingga pH tetap ada di kisaran 5,8. Kita lakukan penurunan pH agar pH-nya sesuai dengan meneteskan beberapa tetes HCl, lalu dicek ulang untuk pH-nya apakah sudah berada di kisaran 5,6 atau 5,8. Biasanya kisaran 1 sampai 2 tetes. Kita lakukan pengukuran kembali. Oke, sudah di 5,8, 5,9. Kita tambahkan 1 tetes lagi. Kita lakukan pengukuran kembali. Sudah sesuai. Untuk selanjutnya ini juga kita lakukan pengukuran. Masih kurang tetesan lagi, kita tambahkan. Kita cek lagi. Jika perlu, kita celupkan dulu pH meter ke dalam air sehingga posisinya bisa pas untuk digunakan. Nah, ini sudah 5,8. Maka ini sudah sesuai. Baik, pengukuran pH sudah dilakukan. Selanjutnya adalah penuangan agar ke dalam media. Kita tuangkan agar yang sudah ditimbang sebanyak 3,5 gram. Baik, agar sudah masuk semua, lalu kita nyalakan pemanasnya untuk memasak media ini hingga mendidih. Kita set di suhu sekitar 200 derajat Celcius. Kita tunggu sampai mendidih. Ketika mendidih, media siap untuk dituang di botol-botol sehingga tahap selanjutnya kita laksanakan tahap sterilisasi menggunakan autoclave. Baik, setelah media yang dimasak mendidih, maka kita akan pindahkan media yang mendidih ini ke botol kulturnya ya. Ini kita matikan dulu karena sudah mendidih. Yang satunya sepertinya masih belum, jadi kita angkat yang ini.
hati-hati karena ini sangat panas dan penuangannya juga harus benar-benar diperhatikan ya, karena ini lumayan panas, jadi harus benar-benar berhati-hati. Ini adalah gelas yang sudah disiapkan untuk penuangan media. Jadi kita tuang kira-kira 20-25 ml untuk setiap botolnya. Setelah sudah dituang seluruhnya, maka kita tutup dengan menggunakan plastik yang sudah disediakan. Biasanya untuk penutupan botol cool jar itu kita bisa menggunakan plastik tahan panas atau tutup botolnya yang sudah disediakan. Nah ini ada plus minus. Kalau menggunakan plastik itu baiknya kan di atas bening sehingga tidak mengganggu paparan cahaya untuk proses pertumbuhan. Jadi cahaya itu dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Tapi kalau yang tutup seperti ini memang positifnya ini lebih mudah untuk menutup dan rapat, cuman karena buram ini akan mengganggu proses masuknya cahaya sampai ke tumbuhan gitu. Jadi ada plus minusnya. Ini langsung saja kita tutup menggunakan bantuan karet. Jadi seperti menutup botol pada umumnya. Ini diusahakan semuanya tertutup rapat ya. Jadi jangan ada yang terbuka sedikit pun, karena itu akan menyebabkan kontaminasi masuk ke dalam botol. Nah ini kalau sudah selesai, ini penampakannya seperti ini, maka botol-botol yang sudah ditutup ini siap untuk disterilkan menggunakan alat autoclave. Namun sebelumnya perlu dilabel dulu untuk mengetahui ini tadi media apa, gitu ya, dengan menggunakan biasanya spidol marker dengan kertas label boleh, atau langsung dituliskan, jangan di bagian yang mengganggu proses pengamatan. Seperti itu. Demikian paparan dari saya mengenai topik pembuatan media kultur jaringan tumbuhan, lebih tepatnya topik MS, media MS, media murasiki dan sub. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.